Bunga mengubah posisi tidurnya. Kilasan ingatan 5 tahun silam terus berputar di kepalanya bagai kaset usang yang penuh kenangan. Masalahnya, setelahnya, Bunga malah tidak bisa tidur. Padahal jarum jam telah melewati angka 12. Yang artinya sekarang sudah dini hari. Belum tidur. Galaksi merasakan pergerakan Bunga yang terus berpindah posisi. Sehingga akhirnya ia ikut terjaga dari tidur lelapnya. Aku nggak bisa tidur. Bunga mengusap sudut matanya yang berair. Ya, matanya lelah tapi sayangnya pikirannya juga terus terjaga dan berkelana. Apa yang kamu pikirkan? Suara Galaksi serak khas bangun tidur. Tidak ada. Bunga tidak mungkin jujur bahwa ia sedang memutar memori saat awal ia menjadi sekretaris sang suami. Terus kenapa tidak tidur? Kali ini Galaksi menarik tubuh sang istri untuk lebih dekat dengannya. Ya, entah. Bunga menjawab kaku. Meski sekarang sudah terbiasa dengan kedekatan mereka. Tapi jantungnya tidak pernah baik-baik saja dengan posisi mereka yang seperti ini. Perlu bantuan. Bantuan apa? Tanya Bunga polos. Ia tidak mengerti dengan pertanyaan suaminya. Bantuan supaya kamu bisa cepat tidur. Galaksi tersenyum penuh arti. Caranya? Bunga masih juga belum mengerti. Kamu mau tahu caranya? Rasanya Galaksi gemas sendiri dengan ketidakpekaan istrinya itu. Dari dulu sampai sekarang Bunga sepertinya susah sekali menerima signal-signal yang ia berikan. Bunga menatap suaminya itu ragu. Tapi akhirnya ia mengangguk karena penasaran. Caranya? Galaksi bergerak cepat mengungkung tubuh istrinya. Kamu mau apa? Bunga menahan tubuh suaminya itu untuk berjarak dengannya. Aku ingin membuatmu lelah supaya cepat bisa tidur. Galaksi melempar senyum mesumnya. Samar. Ruangan itu temaram, tapi Bunga masih bisa melihat dengan jelas sorot mata sang suami yang menginginkannya. Jangan sekarang. Saking tegangnya, Bunga bahkan sampai menahan nafasnya. Kenapa? Aku belum siap. Lalu kapan? Galaksi awalnya hanya ingin mengerjai istrinya saja. Tapi yang terjadi, malah ia yang tergoda dengan wajah sayu itu, bibir penuh yang membuka itu juga sentuhan tangan Bunga di rahangnya. Oh, shit. Bagaimanapun ia pria normal yang butuh menyalurkan hasratnya. Dan Bunga adalah satu-satunya wanita yang sangat ia inginkan di dunia ini. Bunga masih diam, tapi kali ini ia berani menatap mata itu. Mata yang menginginkannya. Aku takut. Apa yang kamu takutkan? Apa yang membuatmu ragu denganku? Galaksi nampak putus asa. Ia sadar cinta Bunga bukanlah sesuatu yang bisa ia dapatkan dengan mudah. Apalagi kalau sampai Bunga mengetahui kebohongannya mengenai kejadian malam itu. Galaksi tak yakin Bunga akan memaafkannya. Itulah kenapa Galaksi menganggap setiap momen yang ia lewati bersama istrinya adalah hal sangat berharga. Karena jauh di dalam hatinya, ia sangat takut Bunga akan meninggalkannya suatu hari nanti. Tidak perlu dijawab. Maafkan aku yang terlalu terburu-buru. Harusnya ia tahu, bahwa jatuh cinta bukan perkara mudah bagi sebagian orang. Terlebih selama 5 tahun ini hati wanita itu telah berlabuh pada satu pria yang tentu saja istimewa di hati istrinya itu. Galaksi hendak beralih dari atas tubuh istrinya. Tapi tangan Bunga justru refleks menahannya. Tapi di detik selanjutnya Bunga nampak malu dan menjauhkan tangan dari tubuh sang suami. Maaf. Galaksi tersenyum lalu berbaring kembali di sisi istrinya. Tidak perlu minta maaf. Aku akan menunggu sampai kamu mencintaiku. Tidurlah. Bunga tak menolak ketika Galaksi memeluknya. Jujur, ia mulai merasa nyaman dengan kedekatan ini. Apa itu artinya ia mulai jatuh cinta? Apa itu?
Kai. Benny penasaran dengan koper besar yang kaisar bawa. Tapi pria itu tak menjawab. Ia memilih membuka koper itu sehingga rasa penasaran Benny akan terjawab tanpa perlu ia banyak bicara. Carissa. Benny jelas terkejut ketika mengetahui isi koper yang kaisar bawa adalah Carissa. Kamu bawa dia ke sini. Benny nampak tak tega melihat Carissa yang nampak menyedihkan. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Penampilannya jauh berbeda dengan Carissa yang dulu selalu cantik dan terawat. Urus dia, Ben. Kaisar tak punya banyak waktu. Ia masih meninggalkan mayat Resti di apartemen Carissa. Firasatnya mengatakan, ia harus cepat memindahkan mayat wanita itu. Karena misi balas dendamnya tak berjalan sesuai dengan rencana. Kamu mau kemana lagi, Kai? Benny jelas bingung. Karena Kaisar langsung buru-buru pergi lagi. Aku masih ada urusan, jawabnya singkat. Jangan coba-coba melepaskan Carissa, Ben. Dan jangan coba-coba mengkhianatiku. Kamu ngomong apa, sih, Kai? Aku nggak mungkin mengkhianati kamu. Tapi bisa jelasin. Kenapa kamu harus bawa Carissa ke sini? Benny membutuhkan penjelasan. Untuk saat ini cukup kamu urus saja dia, Ben. Jangan banyak tanya dulu. Aku masih ada urusan penting. Seusai bicara Kaisar langsung berbalik pergi. Sedangkan Benny nampak memaku. Ia belum puas dengan jawaban yang Kaisar berikan. Carissa dibawa ke apartemen mereka. Bisa jadi dirinya akan terbawa nanti kalau kasus ini sampai diendus pihak yang berwajib. Karena ia yakin cepat atau lambat, keluarga Carissa akan menyadari hilangnya putri mereka. Tolong aku, Ben. Suara rintihan Carissa yang memohon membuyarkan lamunan Benny. Please, Ben. Tolong aku. Gimana kabar kamu sama cucu ibu, Bunga? Bunga menghubungi ibunya siang itu. Bunga baik, Bu. Kandungan Bunga juga sehat, jawab Bunga sembari memakan buah stroberi yang sudah ia bekukan kemarin. Kalau suami kamu? Lastri sebenarnya penasaran dengan hubungan putrinya dengan suaminya. Tapi ia tak berani terlalu banyak bertanya. Ia hanya bisa memancing Bunga dengan pertanyaan basa-basi seperti ini. Suami Bunga juga baik, Bu. Kali ini Bunga sudah tidak tertekan lagi ketika harus menjawab pertanyaan ibunya mengenai sang suami. Dan Lastri pun bisa merasakan perbedaan itu. Syukurlah kalau begitu. Ibu jadi lega mendengarnya kalau kalian baik-baik saja. Ibu jangan terlalu mikirin Bunga di sini. Di sini Bunga baik-baik saja. Mas Galaksi juga tanggung jawab, perhatian. Jadi ibu nggak usah khawatirin Bunga lagi. Meski tak mengungkapkan kekhawatirannya secara langsung. Dari nada bicara ibunya, Bunga sudah tahu apa yang dirasakan oleh wanita yang melahirkannya itu. Kamu nggak bohong, kan sama ibu? Karena kamu bilang, dulu, kan kalian dijebak. Jadi, jujur ibu khawatir kalau kamu di sana diperlakukan nggak baik sama suami kamu. Enggak, Bu. Suami Bunga baik. Tidak. Bunga belum melupakan hari-hari buruk itu. Tapi saat ini ia sedang mencoba untuk memaafkan sikap suaminya, mengingat ada alasan di balik sikap jahat pria itu padanya. Bunga juga melihat sendiri bagaimana Tika berusaha memasukkan, entah racun atau apa, ke dalam makanannya. Itu sudah menjadi bukti, bahwa memang nyawanya terancam. Dan entah kenapa, meski tahu saat ini ia menjadi target seseorang. Bunga tidak merasakan takut sama sekali. Bunga tidak bisa menjelaskan alasannya. Hanya saja ia merasa aman dalam pengawasan suaminya. Ia percaya pria itu bisa melindunginya. Oh, iya, Bunga. Ibu dapat kabar kalau hari ini Argan bertunangan. Akhirnya, ibu lega Argan cepat dapat pengganti kamu.
Karena setelah Bunga berangkat ke ibu kota setelah pernikahannya waktu itu, Argan datang menemuinya dan menangis sejadi-jadinya di depannya. Tapi Lastri sengaja menyimpan kejadian hari itu hanya untuk dirinya. Ia tidak ingin Bunga semakin kepikiran dengan keadaan Argan. Argan bertunangan. Bunga mencoba bertanya dengan nada biasa. Meski nyatanya tetap ada rasa yang sulit dijelaskan mengingat 5 tahun hubungan mereka. Sama siapa, Bu? Kalau itu ibu kurang tahu. Tapi yang ibu dengar dia dijodohkan orang tuanya. Dan Argan terima. Perasaan Bunga mengatakan kalau Argan terpaksa menerima perjodohan tersebut. Mengingat belum lama ini Argan sempat mengirim DM padanya. Ya diterima. Buktinya mereka tunangan sekarang. Oh, entah respon apa yang harus Bunga berikan saat ini. Ia sendiri bingung dengan perasaannya. Dibilang sedih, pasti ada. Perasaan tak rela, sedikit ada. Tapi di sisi lain, Bunga juga merasa lega karena akhirnya Argan mau membuka hatinya untuk perempuan lain. Flashback on. Aku tunggu di depan kantor kamu, iya. Pesan yang Argan kirimkan itu membuat senyum Bunga kian merekah. Dan selayaknya orang jatuh cinta, Bunga juga pasti ingin tampil sesempurna mungkin di depan pria yang ia suka. Wanita itu mengambil pouch kecil dari dalam tas. Lalu mengambil kaca mirror dan mulai memperbaiki riasannya. Setelah dirasa perfect, bibirnya yang sudah terpoles lip warna merah muda itu kembali melengkungkan senyuman. Senyuman khas orang jatuh cinta. Kenapa kamu? Gubrak. Bunga langsung gugup, panik dan geradakan menyembunyikan alat make up-nya. Bapak sudah mau pulang. Ya, iyalah. Saya punya rumah, masa mau menginap di sini? Oh, kalau begitu selamat pulang, Pak. Hati-hati di jalan. Saya duluan. Bunga langsung menyambar tasnya dan bersiap kabur dengan membawa langkah 1000. Galaksi yang melihatnya jelas speechless sendiri. Kenapa sih dia? Galaksi benar-benar tak mengerti kenapa Bunga takut sekali dekat-dekat dengannya. Sementara itu, Bunga sudah di dalam lift dan nampak malu setengah mati dengan kejadian tadi. Ya ampun. Jangan sampai Pak Galaksi mengira aku naksir sama dia gara-gara aku kecentilan dandan tadi, gumamnya. Karena setelah mendengar cerita rekan-rekan kerjanya, Bunga mulai menyimpulkan kalau atasannya itu agak-agak narsistik. Sampai-sampai sekretarisnya curi pandang saja dikira naksir. Padahal mungkin saja cuma kagum. Itu seharusnya wajar bukan? Tapi mereka malah dipecat. Benar-benar tak habis pikir dirinya dengan bosnya itu. Sesampainya di lobi, Bunga kembali membuka pesan dari Argan. Langkah kakinya mengayun cepat seiring bunga-bunga yang bermekaran di hatinya. Hai. Sudah lama. Bunga masih jaga image waktu itu. Karena waktu itu mereka belum resmi pacaran alias masih masa pendekatan. Belum. Paling baru 1 jam. Argan tersenyum cerah melihat kedatangan Bunga. Lama, dong. Bunga tak enak hati. Enggak lah. Nungguin kamu bertahun-tahun aja sanggup. Apalagi cuma sejam. Apa sih? Bunga tersenyum malu-malu. Masa nggak tahu? Argan tertawa. Iya. Yakin Bunga juga tahu itu. Karena hubungan mereka selama ini hanya sebatas saling curi-curi pandang saja. Siapa suruh nunggu? Tinggal ngomong aja juga. Nunggu restu dulu dari calon mertua. Maksudnya? Bunga tak mengerti apa yang Argan maksudkan. Ya. Sekarang aku sudah ngantongin restu dari bapak kamu buat deketin anaknya. Kamu bilang sama bapak. Bunga tak menyangka Argan sampai meminta izin dulu dengan ayahnya hanya untuk dekat dengannya. Coba aja nanti tanya sama bapak kamu. Argan menjawab santai. Kita pulangnya naik motor nggak apa-apa, iya.
Nggak mau. Aku maunya naik helikopter, jawab Bunga dengan canda. Lalu mereka berdua tertawa bersama. Tanpa mereka sadari bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Dan orang itu adalah Galaksi. Keesokan harinya, wajahnya Bunga semakin cerah saja. Itu karena semalam ia dan Argan sudah resmi berpacaran. Bahkan pria itu ternyata sebelumnya sudah meminta izin lebih dulu pada ayahnya untuk mendekatinya. Bunga tak menyangka Argan akan melakukan itu. Pagi, Bunga. Cerah banget mukanya. Abis dapat lotre, iya. Sapa Citra ramah. Hehe. Bisa aja Mbak Citra. Bunga malu sendiri. Apa sekentara itu aura bahagianya sampai rekan-rekannya menyadari perubahannya. Kemarin itu cowok kamu, iya. Citra mulai kepo. Pipi Bunga makin bersemu. Iya. Tapi akhirnya Bunga memilih mengakuinya. Ganteng, kok. Udah lama jadiannya? Belum. Baru semalam. Bunga nyengir. Serius. Pantesan aja seger banget muka kamu, ledek Citra yang semakin membuat Bunga tersipu malu. Ih, Mbak Citra mah. Oh, iya. Mbak ada perlu apa? Bunga sengaja mengalihkan pembicaraan. Itu. Mau nanyain berkas yang kemarin. Sudah ditandatangani belum, ya sama Pak Samsung? Tanyanya setengah berbisik karena menyebut atasannya dengan salah satu merek handphone. Bunga tertawa. Belum. Nanti aku tanya dulu, ya, Mbak. Kalau bisa secepatnya ya, Bunga. Penting banget soalnya. Oke. Ya, udah. Aku balik dulu. Silahkan, Pak kopinya. Seperti biasa Bunga akan mengantarkan kopi ke ruang atasannya. Terima kasih. Kali ini Galaksi sama sekali tidak melirik sedikitpun pada kedatangan Bunga. Pria itu fokus pada laptop di hadapannya. Mungkin sibuk. Itu yang Bunga pikirkan. Pak. Kali ini Bunga tak langsung keluar karena ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Kenapa? Kali ini Galaksi menoleh, tapi dengan tatapan yang kurang bersahabat dan itu sedikit membuat Bunga ragu untuk bertanya. Untuk berkas yang dari bagian marketing sudah ditandatangani belum ya, Pak? Belum, jawab Galaksi acuh lalu fokus lagi ke laptopnya. Benar-benar membuat Bunga di posisi serba salah. Berkas itu sudah ditunggu bagian marketing, Pak. Boleh tolong Bapak tanda tangani dulu sebentar? Bunga berucap hati-hati. Iya. Nanti saya kasih ke kamu. Terima kasih, Pak. Bunga sedikit bernafas lega dengan jawaban itu. Setelahnya ia langsung berpamit untuk ke mejanya kembali. Tanpa Bunga tahu bahwa Galaksi berniat membuat Bunga kesal hari ini. Bunga. Berkasnya udah belum? Beberapa jam berlalu, Citra kembali menerornya. Ini sudah ketiga kalinya wanita itu datang ke mejanya. Itu belum ditambah teror melalui telepon. Belum, Mbak. Nanti coba saya tanyakan lagi. Bunga tak enak hati sendiri. Hari ini ia sudah 2 kali menanyakan mengenai berkas itu ke bosnya. Tapi jawabannya selalu saja nanti dan nanti. Please, ya, Bunga. Diusahain, pinta Citra memelas. Iya, Mbak. Saya ke ruangan Pak Galaksi dulu. Lama-lama Bunga gregetan sendiri dengan atasannya itu. Jangan lupa berkas yang dari aku juga, ya Bunga. Sudah ditungguin, nih. Tiba-tiba Bu Sania dari bagian keuangan juga turut mendesaknya dan membuatnya pusing. Iya, Bu. Bunga mendadak panas dingin. Malas sebenarnya ke ruangan atasannya itu lagi dan lagi. Mana sikap bosnya itu cueknya kebangetan. Belum lagi kalau ditanya, jawabnya nanti dan nanti tapi tidak juga dilakukan. Padahal juga cuma tanda tangan ini. Apa sih susahnya?
Bunga terus mengeluh dalam hati. Permisi, Pak. Bunga sebenarnya gedek bukan main. Tapi ia tetap berusaha untuk sopan. Apalagi, maaf, Pak. Berkas yang saya tanyakan tadi sudah ditandatangani belum? Iya, Pak. Bunga bertanya sambil menahan gondok. Berkas yang mana? Tanya tanpa dosa. Malah pura-pura lupa lagi. Ya ampun. Apa dia sudah pikun? Bunga rasanya ingin melempar sepatunya ke wajah menyebalkan atasannya itu. Oh, yang kamu tanyakan bolak-balik tadi. Bunga yang semula sudah empat akhirnya sedikit merasakan angin segar. Ternyata bosnya itu belum pikun. Setengah jam lagi kamu ke ruangan saya. Saya lupa taruhnya di mana. Kepala Bunga mendadak berasap. Biar saya bantu cari saja, Pak. Soalnya sudah ditunggu bagian marketing. Bunga mencoba inisiatif membantu. Saya bilang tunggu setengah jam lagi, tegasnya. Tapi, Pak, kamu paham bahasa Indonesia, kan? Bunga mengangguk lemah. Tapi hatinya dongkol bukan main. Ya, sudah. Silahkan keluar. Jangan coba-coba mengatur saya. Karena di sini saya atasan kamu. Paham? Ucap Galaksi penuh penekanan. Dan lagi-lagi Bunga hanya bisa mengangguk tak berkutik. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Bunga buru-buru keluar, sebelum emosinya meledak nantinya. Tunggu. Langkah Bunga spontan berhenti. Ya, Pak. Hari ini kita lembur. Kamu tolong pesankan saya makan malam. Baik, Pak. Oh, iya, Bapak mau makan malam apa? Terserah. Kamu pilihkan saja menu apa yang kira-kira cocok untuk makan malam.